jamaah yang dimuliakan Allah, momen Idul Adha ini adalah momen kita untuk membenahi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada putra beliau Ismail alaihissalam, tapi ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putra tersebut, Nabiullah Ibrahim sami'na wa ata'na, beliau lakukan perintah itu. Dan apa yang terjadi? Anak Allah selamatkan, Allah memberikan ganti kepada Nabi Ibrahim, dan Allah memberikan janji dari anak tersebutlah Allah akan memberikan berkah kepada seluruh alam semesta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhtasatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah mengaruniakan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping itu Allah juga karuniakan nikmat yang sungguh sangat berharga, yaitu nikmat sehat dan sifat, sehingga pada 10 Dzulhijjah ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang kita cintai. Dan insya Allah setelah melaksanakan sholat Idul Adha ini akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, momentum Idul Adha yang kita laksanakan setiap tahun, momentum penyembelihan kurban yang kita lakukan setiap tahun, ini adalah bentuk bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan satu-satunya putra yang beliau miliki, satu-satunya putra yang beliau cintai, yang beliau harapkan bertahun-tahun lamanya. Karena ketika usia beliau sudah senja, ketika uban sudah bertabur, ketika pandangan sudah mulai kabur, ketika itulah Allah mengaruniakan putra yang pertama kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Bertahun-tahun lamanya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Tidak putus asa beliau dalam memohon kepada Allah, tidak putus doa ketika beliau menginginkan karunia yang besar, dan beliau yakin betul bahwa Allah sangat mencintainya dan Allah pasti akan mengabulkan doa ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
Allah wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa beliau akan memiliki seorang anak yang sangat penyayang. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyayang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Karunia Allah yang berupa anak yang sangat dicintai oleh Nabiullah Ibrahim ini diuji oleh Allah. Allah menginginkan Nabiullah Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah. Mana yang lebih engkau cintai Ibrahim, aku ataukah anakmu? Buktikan hai Ibrahim, siapa yang lebih engkau cintai, Allah ataukah Ismail putramu? Karena itu begitu anak ini lahir, anak menjelang dewasa, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur mada tara. Maka ketika anak ini sudah sampai pada usia baligh wasa'ya dan sanggup untuk membantu orang tuanya. Kalau mungkin dalam statistik kita sekarang ini, usia-usia sa'ya itu adalah usia-usia produktif. Sekitar 15 tahun, 16. Jadi dewasa muda. Jadi ketika anak yang Allah karuniakan kepada Nabiullah Ibrahim ini mencapai baligh dan sanggup untuk membantu Nabiullah Ibrahim, Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim lewat mimpi, yang kemudian itu disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada putra yang tercinta ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam, sesungguhnya bapak ini melihat di dalam mimpi bapak, di mana mimpi seorang nabi itu adalah satu kebenaran. Mimpi yang dialami oleh nabi itu merupakan wahyu dari Allah. Inni ara fil manam anni adzbahuka, bahwa di dalam mimpi itu bapak menyembelihmu nak. Fandur mada tara, coba engkau berikan pendapatmu, apa pandanganmu dari mimpi yang telah bapak alami tersebut. Si anak yang masih semata wayang, satu-satunya anak yang sangat diharapkan, didambakan dan dicintai oleh Ibrahim alaihissalam, menjawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, lakukan Pak apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, lakukan. Qala ya abatif alma tu'mar, lakukan wahai bapakku, engkau melihat dalam mimpimu menyembelihku, itu adalah perintah dari Allah, itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadamu, itu adalah satu bentuk ujian dari Allah kepadamu wahai ayah anda. Engkau melihat aku, engkau sembelih, engkau meminta pendapatku, maka kata anak itu, ya abatif alma tu'mar, lakukan wahai bapak apa yang Allah perintahkan. Tidak perlu khawatir, jangan ragu bapak. Kenapa demikian? Anak ini memberikan jaminan, satajiduni, satu bentuk kepastian, keyakinan dari putra Ibrahim alaihissalam, memberikan keyakinan kepada ayahandanya, satajiduni, pasti bapak akan mendapati aku. Jadi kalau orang Madura bilang, anak ini pun tak gauge, tidak bermain-main. Orang Sumeneb bilang ndak meler-meler, tak ameler menjawabnya, tapi beliau menjawab, satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti bapak akan mendapati aku dengan izin Allah sebagai anak yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Singkat cerita, dilakukanlah perintah untuk menyembelih putra tercinta tersebut. Ketika anak ini hendak dikorbankan, hendak disembelih, saat itulah Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengganti anak tercinta tersebut dengan sembelihan yang besar, dengan seekor domba yang besar. Karena itulah kita sekarang pun melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Kita mengorbankan harta kita. Kita beli setiap tahun sekali seekor kambing, seekor lembu, atau seekor unta. Kemudian kita potong, kita bagikan dagingnya, kita makan dagingnya, dan kita hadiahkan dagingnya. Ini meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti akan diuji oleh Allah. Setiap kita akan diuji oleh Allah untuk mengetahui sejauh mana kadar iman kita. Allah akan memberikan ujian demi ujian, baik ujian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lulus menjalani ini, dan ini merupakan ujian paling berat yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali Allah memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama khitan. Ujian yang kedua, dan yang inilah yang terberat yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu mengorbankan putra tercinta beliau, satu-satunya putra yang dia miliki, yaitu Ismail alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim lulus dalam ujian itu. Karena itu digambarkan begitu indahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim sudah lulus dari ujian itu, Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai imam bagi seluruh manusia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Engkau akan aku jadikan imam, teladan bagi seluruh manusia. Jadi setelah lulus ujian demi ujian, Allah janjikan kepada Ibrahim, aku jadikan engkau, hai Ibrahim, teladan bagi manusia. Apakah Nabiullah Ibrahim congkak? Apakah Nabiullah Ibrahim merasa sombong, takabur dan sebagainya? Waktu itu beliau tidak memiliki sifat itu. Justru beliau bertanya, ketika Allah sudah memberikan janji akan dijadikan imam, Nabiullah Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati. Lalu bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Kalau aku engkau jadikan sebagai imam bagi seluruh manusia, apakah anak keturunanku juga akan menjadi imam, teladan bagi manusia? Maka Allah menjawab, qala la yanalu ahdidz dzalimin. Janjiku ini tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang zalim. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim memiliki dua orang anak yang dua-duanya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dari istri yang kedua, Nabiullah Ibrahim memiliki anak yang pertama. Jadi dari istri beliau yang kedua,
lahirlah anak pertama Ibrahim, yaitu Ismail, yang Allah perintahkan korbankan tadi. Allah mengangkat Nabiullah Ismail menjadi nabi dan rasul. Kemudian dari istri pertama beliau, Syarah, memiliki anak yang kedua, yaitu Ishak alaihissalam. Dari Ishak kemudian Allah menurunkan Yakub alaihissalam, yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pula, yang dikenal dengan nama lain Israel. Kemudian dari Bani Israel pun Allah mengangkat para nabi dan rasul. Banyak sekali jumlahnya nabi dan rasul yang Allah keluarkan dari golongan Bani Israel. Sampai yang terakhir, barulah Allah menurunkan nabi terakhir, penutup bagi seluruh nabi, dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berjanji akan memberikan kepada Ibrahim teladan, sebagai teladan bagi umat manusia. Ketika Nabiullah Ibrahim bertanya, bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Allah pun menjawab, janjiku tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Karena itulah ketika Bani Israel banyak melakukan penyimpangan, Allah kirimkan seorang nabi dan rasul. Ketika Bani Israel banyak meninggalkan syariat yang ditetapkan oleh Allah, menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh para nabi yang disampaikan kepada Bani Israel, Allah kirim lagi nabi dan rasul. Begitupun dari keturunan Ismail, hanya 2 orang yang menjadi nabi dan rasul. Yang pertama Nabiullah Ismail alaihissalam sendiri, dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan teladan ketika Idul Adha ini. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada momentum Idul Adha inilah beliau melakukan khutbah di Padang Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Beliau memberikan khutbah di Padang Arafah, dan itu yang dikenal dengan nama khutbah wada. Salah satu isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat kepada umat ini. Wasiat Rasulullah kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan hak-hak orang lain. Beliau tidak merisaukan nasib beliau sendiri. Beliau sudah merasa bahwa saat itu semakin dekat. Karena itu ketika khutbah wada itu, yang pada saat itu dihadiri oleh lebih dari 10.000 orang. Ketika haji wada inilah Rasulullah menyampaikan bahwa hari ini telah Allah turunkan satu wahyu melalui malaikat Jibril. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu wahai Muhammad dan bagi seluruh umatmu ini. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan, aku sempurnakan nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Wa raditu lakumul islami dina, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama bagimu. Semuanya bertakbir, semuanya bersukacita, kecuali satu orang yang bersedih, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Bukankah wahyu ini semacam pengesahan dari Allah bahwa agama ini, risalah ini sudah selesai? Kenapa engkau bersedih?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bersedih? Ketika Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Allah telah sempurnakan agama ini.
Allah telah mencukupkan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, dan Allah telah ridho terhadap Islam menjadi agama bagi kita. Itu artinya tugas kenabian, risalahmu selesai ya Rasulullah. Kalau tugasmu sudah selesai, apalagi yang ditunggu? Kecuali satu yang ditunggu, datangnya malaikat Israel, datangnya malaikat maut. Itu artinya bahwa masa perpisahan itu semakin dekat ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, betul wahai Abu Bakar, betul sekali. Jadi jamaah haji yang pada waktu itu bergembira, yang bertakbir mendengar surah Al-Maidah ayat 3 ini turun, seketika hening. Semuanya menangis, meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa mereka akan segera berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, ada wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Apa wasiat itu? Yang pertama, as-shalah, aqimus shalah. Salat, dirikan salat, jaga salat kalian. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Jaga salat kalian. Yang kedua, orang-orang lemah yang berada dalam kekuasaanmu, orang-orang lemah yang berada di tanganmu, hendaklah engkau pelihara mereka, engkau jaga kehormatan mereka. Dan yang terakhir, yang kedua, para wanita dan orang-orang lemah yang ada di bawah kendali tanganmu, hendaklah engkau perhatikan. An-nisa, an-nisa. Jaga para wanita, jaga para wanita, jaga para wanita. Dan yang terakhir, yang dititipkan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Karena apa? Semakin hari semakin berat ujian yang akan dihadapi oleh umat ini. Semakin hari akan semakin banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat ini. Jika kita tidak berhati-hati, maka akan mudah kita tergelincir oleh arus zaman. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan digerus. Akidah kita akan dilunturkan sedikit demi sedikit, selembar demi selembar, setahap demi setahap, dan akhirnya kita akan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Al-ghazwul fikr, perang pemikiran akan terus mereka lakukan untuk memerangi umat Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian keluar dari agama kalian kalau mereka mampu. Wa may yartadid an dinikum fayamut fahuwa kafir habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika humul kafirun ulaika humul khasirun. Allah mengingatkan, barang siapa yang murtad keluar dari Islam lalu mati dia dalam keadaan murtad, maka matinya dalam keadaan kafir. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dihapus oleh Allah semua amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka akan tergolong sebagai para penghuni neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, momen Idul Adha ini adalah momen kita untuk membenahi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada putra beliau Ismail alaihissalam, tapi ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putra tersebut, Nabiullah Ibrahim sami'na wa ata'na, beliau lakukan perintah itu. Dan apa yang terjadi? Anak Allah selamatkan, Allah memberikan ganti kepada Nabi Ibrahim, dan Allah memberikan janji dari anak tersebutlah Allah akan memberikan berkah kepada seluruh alam semesta ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan beliau kepada umat ini telah menyebabkan kalimat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah, ummati, ummati, jaga umat ini, jaga umat ini. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di momen Idul Adha ini, hablum minallah wa hablum minan nas,
cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama manusia harus terus kita tingkatkan, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Banyak saudara kita yang mengalami kesulitan, banyak saudara kita yang mengalami ujian-ujian, ada yang kelaparan, ada yang tidak memiliki pekerjaan, ada yang tidak bisa melakukan apapun karena semuanya terisolir. Maka tugas kita sebagai hamba-hamba Allah yang dikaruniakan nikmat kelebihan rezeki untuk berbagi dengan saudara kita. Pada hari ini kita akan melakukan kurban. Pada saat inilah insya Allah dan hari-hari tasyrik, kemudian pada hari-hari selanjutnya kita akan terus berbagi dengan saudara kita yang lain sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita pun mencintai sesama manusia di antara kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, menjadi penggugah semangat bagi kita untuk terus memupuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin al mu'minina fi kulli makan. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.